Bapak Ibu, tema saya malam ini menang atas tekanan. Hidup ini penuh dengan tekanan, betul enggak saudara? Ada tekanan ekonomi, ada tekanan dalam rumah tangga, ada tekanan sakit penyakit, banyak sekali tekanan saudara. Bagaimana kita mau menang atas tekanan? Saya teringat dengan satu tokoh di Perjanjian Lama. Saya ingin membaca beberapa ayat. Sanata, ambil mikmu, baca. Ya, dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. 11 juga boleh, sampai 11. Ayat 8 sampai dengan 11. Sanata baca. Daniel 6 ayat yang ke-8. Kamu berdiri baca. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Dari ayat 8 bukan 9. Tadi ayat 8 dimulai. Udah dimulai dari 8, tidak kan? Ya, dari 8, ulangi sekali lagi. 8 sampai 11. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Oleh sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu yang diberkati, menang atas tekanan. Bagaimana kita bisa menang atas tekanan? Mari kita belajar dari kacamata kebenaran firman Allah. Tolong disimak dengan baik. Daniel adalah seorang tawanan pada zaman itu yang dibawa rombongan bersama-sama dengan Raja Nebukadnezar. Saudara, karena dia diperintahkan oleh raja, orang-orang pintar dikumpulkan. Nah, Daniel ini salah satu di antaranya yang terpanggil masuk dalam golongan orang pintar. Pada waktu itu saudara, ada orang-orang yang cemburu dan tidak senang. Orang yang cemburu itu selalu ada di mana-mana. Oleh karenanya yang perlu kita urus adalah diri kita, bukan orang. Ada amin saudara? Ya, kalau Anda tidak orang yang hebat, sudah tentu tidak ada orang cemburu dengan saudara. Tapi karena engkau adalah orang hebat, ada amin saudara? Orang hebat, kenapa kamu orang hebat saudara? Karena kau terlalu hebat, maka Allah menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus. Dan dia mati untuk dirimu dan diriku. Semua salah dosamu diampuni karena darah Yesus Kristus. Itu darah Allah sendiri. Saya selalu kalau ada Paskah, saya selalu bilang begini. Sorga menemukan seorang anak gadis di kota Nazaret. Darah yang sama yang mencampakkan iblis dari sorga, darah yang sama ditranspus dari sorga ke dalam rahim Ibu Maria.
Anda bersama dengan saya? Darah yang ada di sorga itu ditranspus, dipindahkan darah itu ke dalam rahimnya. Maka Yesus Kristus 100% manusia, 100% Allah. Kenapa? Karena manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau iblis tahu dari awal darah yang ada di dalam tubuh Tuhan Yesus itu darah Allah, maka dia tidak akan pernah mengantarkan Yesus di atas kayu salib. Saya ulangi, kalau dia tahu bahwa darah Allah ada di dalam tubuh Tuhan Yesus, maka dia tidak akan pernah mengantarkan Yesus di atas kayu salib. Karena untuk pengampunan dosa dibutuhkan darah. Tidak ada darah yang bisa menyucikan salah dosamu dan dosaku. Semua darah hewan itu terbatas, tapi darah Allah sendiri. Itu sebabnya saudara, seorang arkeolog dalam penemuannya baru-baru ini yang sangat terkenal, ya, dia menemukan tetesan-tetesan darah di bawah tempat penyalipan itu. Darah itu diangkat kembali, dibawa ke laboratorium, diperiksa. Yang ada cuman 24 kromosom. Dalam istilah medis, kromosom itu saudara, itu berarti hanya dari satu pihak. Kalau Anda dan saya dari punya orang tua dua, laki-laki dan perempuan, maka kita punya 40 lebih kromosom. Tapi Yesus tidak punya darah dari manusia. Darah Allah yang ditransfus yang ada di dalam diri dia. Maka kromosomnya cuma ada 24 kromosom. Dan itu baru-baru ini ditemukan kembali, diangkat ke laboratorium. Para ahli, arkeolog. Dan darah itu yang ditemukan, itu darah hidup saudara. Malam ini, betapa hebatnya darah itu. Anda tidak perlu takut menghadapi hidup. Bilang kiri kanan, jangan takut lagi bilang. Hidupmu tidak ditentukan berapa banyak duit di dompet. Amin saudara. Ada banyak orang dalam hidupnya kalau dompetnya tebal, dia langsung giginya nampak basah. Tapi kalau dompetnya tipis, mukanya lebih jelek dari jeruk purut. Jangan takut saudara. Amin. Nah, apa yang terjadi dengan Daniel? Daniel ini saudara orang pintar. Dia mendapatkan sesuatu dari raja pada waktu itu, kedudukan, jabatan yang hebat. Tapi di sini kita temukan ada orang-orang tertentu dalam ayat 8 saudara. Pejabat tinggi kerajaan ini semua penguasa, wakil raja, para menteri, bupati dan telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya penetapan raja dan tetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua siang. Ada tekanan yang begitu besar. Disuruh menyembah patung. Patung siapa? Raja Darius. Seorang yang bernama Daniel. Saudara, kalau Anda baca seluruh pasal 6 nanti, di rumah Anda boleh baca, Daniel adalah orang yang tidak ditemukan celahnya. Para pejabat ini hanya menemukan celahnya di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Coba lihat, bagaimana banyak orang Kristen hari ini punya lubang besar. Tapi Daniel ini gak ada celah. Saya semalam bertamu rumah Pak Sianipar. Ada kalimatnya yang saya tertarik, dia ngomong. Ya, dia bilang, ada orang yang suka melihat
serbuk kecil di mata orang, tapi balok di mata dia nggak bisa lihat. Anda mengerti bahasa saya? Kita melihat kekurangan orang, dibesar-besarkan, tapi balok di mata kita sendiri nggak bisa kita lihat, buta. Jadi orang Kristen jangan menghakimi orang. Ada amin saudara? Semua kita punya kekurangan, tapi kita percaya Tuhan Yesus mati untuk kita. Amin Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu orang yang bertanggung jawab dalam hidup. Nah, apa yang terjadi? Daniel orang bertanggung jawab saudara. Ketika dikeluarkan larangan gak boleh berdoa, gak boleh menyembah Tuhan, apa dia lari malam? Dia enggak saudara. Tapi saya akan sampai di situ. Ya, pertama sekali dalam hidup pasti ada tantangan. Tidak ada orang yang hidup tidak ada tantangan. Hidup ini adalah perjuangan. Tapi perbedaannya orang di luar sana dengan saudara, dia berjuang sendiri, Anda berjuang bersama dengan Tuhan. Anda tidak seorang diri. Kitab Ibrani bilang, coba pasal 13 ayat 5, tolong Sanata cepat. 13 ayat 5 dibaca. Ibrani pasal 13 ayat 5, apa bunyinya? Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bukan itu maksud saya. Ibrani pasal paling terakhir itu apa? Pasal berapa dia? 13 kan? 13. Ayat yang mengatakan aku menyertai kamu katanya. Ya, janganlah kamu menjadi aman, cukuplah. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Terus baca ayat 5, betul tuh. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas kan? Bagian B-nya, Allah telah berfirman, apa katanya? Sekali-kali aku tidak membiarkan kau lapar mati kelaparan. Tuhan tidak akan biarkan kita begitu. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dalam keadaan seperti apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang selalu meninggalkan Tuhan itu siapa? Kita cuma cari Tuhan waktu ada kepentingan. Tapi udah dapat, udah lupa. Jadilah orang yang setia. Kalau engkau mau mengalami menang atas tekanan, lihat saudara, dia ditekan, tapi dia tidak mau menyembah berhala. Dia tidak mau melenceng. Ada tekanan ekonomi, tapi kamu ada janji mau melayani Tuhan. Jangan stres, pergi saja. Ada tekanan, dokter udah bilang, menurut ilmu kedokteran, wah ini kasih makan aja, nanti mati dia. Jadi apa yang dia mau makan, kasih makan aja supaya puas. Kalau Tuhan belum bilang orang mati, nggak akan mati, saudara. Masih di sini, ya. Buka hati, saudara. Daniel mengalami tekanan. Semua di depan mata saudara udah jelas. Semuanya jelas. Daniel di depan udah dihianati, dibenci, difitnah. Semuanya ingin menjatuhkan dia. Tapi raja punya hati nurani, dia masih tahu. Hari ini saudara, kalau engkau mau menang atas tekanan, apa yang dapat kita lakukan? Mari kita lihat Daniel, apa yang dia lakukan atas tekanan-tekanan itu. Tetap masih di kitab Daniel saudara, pasal 6
Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu, buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 10, ya. Ini yang dilakukan. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan. Ayat 11, kata kunci. Demi didengar Daniel, sampailah berita ini sama Daniel. Surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali satu hari? 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Nah, demi didengarnya, ini ada ancaman sama dia. Ancamannya itu menyangkut nyawa dia. Anda baru ancaman hujan. Aku tadi malam bilang sama Tuhan, hari ini gak boleh turun hujan, aku bilang. Ya, tadi malam aku pulang, aku doa, pagi tadi juga aku bilang, Tuhan, 4 penjuru mata air dikunci, tidak boleh turun. Sampai aku bilang turun baru boleh turun. Kan demikian kata si Elia. Benar enggak saudara? Iya dong. Enggak boleh dia turun. Dia harus dengar cakap kita, hari ini kita mau ibadah. Dia tidak boleh menghalangi kita. Jadi ada orang kan, kenapa gak datang? Hujan. Nah, itu baru hujan. Ini dia nyawanya terancam saudara. Nyawanya mau dibuang ke dalam gua singa. Iya kan? Dia terancam, tapi dia tetap berdoa seperti biasa. Nah, doanya ini doa seperti apa? Nomor 1 jenis doanya itu adalah doa yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada banyak orang sekedar berdoa. Doa itu rutinitas. Tapi saudara, doa yang diajarkan oleh Daniel di sini, 3 kali sehari dia berdoa. Dia menyadari di dalam doa ada hubungan yang mantap antara manusia dengan Tuhan. Nah, inilah yang mau dirobek. Inilah yang mau dihancurkan oleh iblis. Rombongan ini adalah gambaran iblis. Rombongan ini gambaran iblis yang mau menggagalkan hidupmu punya persekutuan dengan Tuhan. Karena dia tahu bila orang benar berdoa, sangat besar kuasanya. Bila orang benar berdoa, tiada yang mustahil bagi dia. Bila orang benar berdoa, tiada yang mustahil bagi dia. Doa, berdoa, doa besar kuasanya. Doa, berdoa, doa besar. Amin saudara. Jadi doa, 1 kali doa enggak dapat, 1 kali lagi doa, berdoa, jangan menyerah. Iya kan? Malaikat udah turun dari sorga bawa jawaban doa, kita udah minta. Terus yang kedua, malas lah aku doa, pusing aku, uang kontrak rumah udah habis, mau bayar sewa nggak ada uang, stres, bertengkar sama suami istri, nggak ada damai lagi hati, nggak ada ketenangan. Bagaimana mau berdoa? Jangan biarkan damaimu dicuri hanya karena kontrak rumah belum dibayar. Jangan biarkan damaimu dicuri karena bertengkar suami istri. Karena Tuhan Yesus bilang, damai yang kuberikan tidak sama dengan damai yang diberikan dunia ini. Amin saudara. Nah,
kumpulan ini adalah kumpulan pencemooh, iri hati, cemburu, dengki. Ini kan kawan kerja, sama-sama kawan kerja ini. Ya, ini sifat siapa? Sifat Tuhan atau sifat setan? Jadi kalau masih ada iri hati, cemburu, dengki, berarti dalam masih ada setan. Di sini nggak ada, sini semua orang suci. Ya kan? Jadi jelas saudara, ini kumpulan setan, dia mau mengacaukan Daniel. Tapi Daniel fokusnya tidak terganggu. Seperti biasa. Jadi rupanya udah kebiasaan dia. Jadi jenis doa yang dipaparkan Daniel, dia menyadari iblis mau memporak-porandakan hubungan dia dengan Bapanya di sorga. Dia tidak mau ini terganggu. Ada amin saudara. Jangan biarkan hubunganmu dengan Tuhan terganggu oleh apapun. Karena itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Hubunganmu dengan Bapa di sorga. Haleluya. Haleluya. Nomor 2 saudara, jenis doa yang dia sampaikan di situ. Jenis doanya apa? Pantang menyerah. Nyawa pun ancamannya. Orang yang kedapatan berdoa dalam 30 hari akan dibuang ke dalam gua singa. Siapa itu? Presiden Korea Utara, siapa namanya itu? Kim Jong Un. Masih ingat kan? Dia kasih anjing berapa ratus ekor lapar hanya karena korupsi. Yang korupsi siapa? Pamannya sendiri. Dia campakkan ke dalam gua anjing itu. Dimakan anjing, dia nonton begini. Berapa beringasnya manusia itu. Ada di sini saudara. Saudara, ini hal yang sama. Dibuang ke dalam kandang singa. Mana ada harapan hidup? Ini dimengerti oleh Daniel. Itu sebabnya nomor 1 tadi jenis doa. Dia tidak mau doanya itu terganggu. Dia mau tetap hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak mau tunduk kepada yang lain. Haleluya. Nomor 2 saudara, apa itu? Nomor 2 jenis doanya pantang menyerah. Dia siap bayar harga. Gara-gara dia nggak gereja laku. Malas sekali pun aku. Udah hujan-hujan aja. Bulan September, Oktober, November, berber, siapkan ember. Saudara, Anda yang lihat ke langit, bilang sama langit, langit, diam di sana, jangan turun hujan, bilang. Iya dong, betul enggak? Langit dengar enggak suaramu? Dia ngerti enggak bahasamu? Jangan cuma setan yang ngerti bahasamu, atau jangan cuma manusia yang tahu. Ya, pulang dulu aku ya Pak. Ya, manusia ngerti bahasa itu. Tapi ketika kau berbicara, alam ini mengerti nggak dengan bahasa? Haleluya. Kalau Kristus ada di dalam dirimu, Yesus ketika dia tidur di buritan kapal, Petrus adalah orang yang hebat. Ya, mungkin sekolahnya pun nggak ada. Tapi kalau soal Danau Galilea, jangan gurui dia. Jangan. Tapi satu hari waktu ombak semua antam sana antam sini, bingung juga dia kan. Semua ilmunya habis dikeluarkan. Lalu turun dia cari Tuhan Yesus ada di buritan kapal. Bah, ayah hado, katanya. Kenapa kamu modom di situ? Udah mau mati kita, katanya. Udah mau mati kita, katanya. Tuhan Yesus bilang, ya mangoi. Mati. Yesus berdiri. Dia lihat badai itu. Tenang! Ombaknya menjadi teduh dan tenang. Anda bersama dengan saya. Kenapa? Ombak juga mengerti bahasanya. Dia
saudaraku, sama. Lazarus sudah mati 4 hari di dalam kubur. Tuhan Yesus datang berdiri di depan. Semua orang nangis. Tuhan Yesus berdiri. Lazarus, keluar! Keluar dia. Pakai kain kapan. Halo. Itu imanmu. Betul enggak saudara? Dalam hal apa kau mati hari ini? Uangmu mati? Minta berkat anugerah kekayaan yang besar dari Tuhan. Doa yang diajarkannya ini siap bayar harga. Walaupun di hadapan dia terbentang kematian, dia gak takut. Karena dia tahu, dia kenal betul dengan hubungannya dengan Tuhan yang dia sembah, Allah Yahweh. Dia tidak takut menghadapi kematian. Seperti Paulus bilang, hidup bagiku adalah Kristus, mati bagiku adalah keuntungan. Haleluya. Ini jenis doa yang perlu kita mengerti. Jangan cuma berdoa. Setiap doa macam Tuhan supermarket aja. Minta aja sama Tuhan. Betul nggak? Kalau kamu seorang suami, istrimu datang dekat kamu, setiap datang cuma minta, capek nggak jadi suami? Pak, itu gini Pak, orang sebelah sana mereka beli TV Pak, kita kenapa belum? TV kita udah lama kali, ganti Pak. Besok jumpa lagi, Pak, bedak orang itu bagus sekali kawanku Pak, bedaknya begini loh Pak, ini loh Pak, oh parfumnya bagus sekali. Setiap saat jumpa suami cuman minta. Bagaimana kalau kamu ketemu Tuhan cuma minta? Nggak pernah kamu duduk, terima kasih Tuhan, aku diberkati, hari ini aku masih bisa bernafas. Banyak orang bernafas pakai oksigen. Udah pernah kan pakai oksigen kan? Yang pakai oksigen coba 1 kali tarik, cepek. Gimana tahu cepek? Bahasa Bataknya 100 itu berapa ini? Hah? Berapa tenop? 100. Hah? 100 do. 1 kali tarik. Itu pun sakit kali tariknya. 100. 1 hari berapa kali tarik mau kau bayar? Kalau bahasa niasnya 100 kayak mana? Hah? Oktoribu. Bahasa buleknya ada di dalam tuh. Hah? Oktoribu do. Oktoribu. Bayangkan kalian lah, 1 hari berapa jam pakai oksigen. Tapi dari tadi malam kau tidur sampai sekarang udah berapa kali kau bernapas? Gratis. Tuhan gak bilang Oktoribu. Tuhan gak minta. Itu berkat gak? Jadi kenapa kau mengeluh? Takut kau mati? Gak usah takut. Kalau mati itu pasti, semua orang pun mati. Tapi tinggal tanggal main kapan mati. Nah sekarang sebelum mati, persoalannya hidup ini berguna nggak hidupmu? Hidup ini berguna nggak hidupmu bagi Tuhan selagi kau hidup di bumi? Jangan hidup sampai umur 70, 80 mati-mati, apa pun nggak kau buat. Tetanggamu nggak ada beras, kata ibu gembala. Rumahmu ada 3 goni beras, di rumahmu pulang ada 3 goni. Ambil kayak 1 cangkir gitu kasih dia. Sini nggak ada, sini orang baik semua. Amin saudara. Haleluya. Jadi jenis doa pertama tadi apa? Hubungan dengan Tuhan. Itu yang mau dihancurkan oleh kumpulan pendengki, cemburu, iri hati. Yang kedua, jenis doa yang diajarkan oleh Daniel adalah jenis doa yang siap bayar harga. Kerja
buat Tuhan. Dari mana itu? Sebentar, suaranya ya. Buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji. Selalu manis, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, berserah diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu Mari manis. bangkit berdiri kita nyanyi. Kerja buat Tuhan Selalu manis, biar pikul salib. saudara, Selalu manis, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, berdiri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Bentar dulu. Gimana? Betul ini? Nyanyi ini dari hati kalian? Hah? Betul ya? Hah? Jadi doa pertama tadi apa? Hubungan dengan Tuhan. Jangan biarkan persoalan hidupmu masuk di tengah-tengah sehingga hubunganmu terputus dengan Tuhan. Dalam bentuk doa, baca firman, menangkan jiwa, ibadah yang setia. Amin. Nomor 2, siap membayar harga. Nggak ada ongkos, jalan kaki. Hujan tembus sampai. Tuhan lihat, jangan hujan sedikit aja. Hujan. Kehujanan terus. Ya kan? Baru sedikit aja tantangan, kau udah takut. Daniel menggambarkan seorang abdi Allah itu seperti apa? Singa di depan matanya, nyawanya terancam, tapi kerja buat Tuhan selalu manis, ikut Tuhan selalu manis, ikut Tuhan selalu manis. Haleluya. Jadi jangan lagi ada mengeluh. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan, buang iri hati, cemburu, dengki. Ini kawan ini, abang adik semua ini, tiga-tiga. Dia akan mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Jangan biarkan. Nomor 2, siap bayar harga. Doa terus. Haleluya. Siap diberkati. Nah, aku nggak usah khotbah lagi lah. Ya, udah siap karena Anda udah mau siap diberkati. Tak usah lagi aku ini. Ingat ya, minggu ketiga kita tidak ada ibadah di sini. Hari Rabu minggu ketiga kita ibadahnya di Hotel Gria ya. Ini di Hotel Gria jam 7 malam. Ibadah mujizat di Hotel Gria. Jangan lupa saudara. Amin. Amin, di Hotel Gria. Ibadah minggu seperti biasa. Haleluya. Mari kita menghampiri Tuhan. Kita datang, bawa hatimu. Waktunya minta. Silakan lagu penyembahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Muliakan Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya.
setia. Dia sahabat kita dalam segala susah pun, selalu menghiburku. Yes, my Lord. Hallelujah. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susah pun, selalu menghiburku. Ya berande, dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Roh Kudus, jangan biarkan hubunganmu dengan Tuhan dirusak oleh karena persoalanmu dengan manusia. Jangan biarkan damai Allah hilang dari dirimu hanya karena satu dan dua hal yang sedang kau lewati. Saya melihat malam ini ada orang yang datang seolah-olah sudah putus asa. Putus asa dalam arti kata dia sudah menyerah. Dia sudahlah. Aku tidak tahu lagi mau buat apa. Orang seperti itu. Saya mau berdoa untuk saudara. Daniel adalah orang yang seharusnya pada waktu itu menyerah. Karena dia berhadapan dengan tantangan dilempar ke dalam gua singa. Malam ini saudara, singa apa yang lebih besar daripada singa Yehuda? Tidak ada singa yang bisa melawan daripada singa dari suku Yehuda. Jangan kau takut. Ada juga orang di sini yang sudah didatangi mungkin oleh tetangga dan dia berkata, "Sudahlah, sabar kau Inang. Sabar, sabar." Padahal kau adalah seorang pelayan Tuhan di depan mata dia. Mungkin kau selalu melayani dia. Hari ini bangkitlah rohmu kembali. Kalau imanmu mulai undur hari-hari ini karena tantangan sakit, penyakit, tantangan pergumulan dalam rumah tangga kehidupanmu, bangun, bangkit kembali. Sembari kita menaikkan pujian ini sekali lagi, saya mengundang siapapun saudara, silakan maju ke depan, berlari ke depan, ambil tempatmu di depan. Jangan takut. Apapun yang kau rindukan, minta kepada dia. Dia adalah Bapa kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Dalam segala susah pun, selalu
Indara labura labaralanda makura barande. Shabara labaralandara lamandura labaralande. bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susah pun, selalu menghiburku. Haleluya. Korabaranda makorabarande. Mengerti bahasa Shabarabarande remandora labaralande. Tetesan air mata, Fill me with your spirit, Lord. walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Shabaralabaralanda makuriandura labaralande. Dengarkan saya baik-baik. Sahabat kita. Dengar saya, Ibu Lina Simarmata. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kamu, kamu melewati masalah yang lebih berat, Tuhan selamatkan kamu. Ada bahaya yang pernah kamu lewati, bagaimana Tuhan menyelamatkan anakmu. Hari ini kau jangan takut, datang kepada Dia. Dia Tuhan yang tahu, Tuhan yang menolong hidupmu pada masa lalu, Tuhan yang menyelamatkan anakmu. Hari ini Dia juga akan datang menolong. Bilang, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sanggup menyelesaikan persoalanku. Tolong aku Tuhan, aku hanya datang kepadamu. Pulihkan aku. Aku mau setia. Aku mau setia dalam nama Yesus. Out! Spirit of God. Spirit of God, touch you. Dalam nama Yesus. Damai Allah, ketentraman dan ketenangan, segala kekacauan enyah dari hati jiwa roh. Jamah dia. Sabika pada besar. Satukan rumah tangga ini, pulihkan. Jesus. Jesus. Amin. Tetesan air mata, Agel Samuel. Harga apa? walau badai Ritonga, Hah? Ritonga, Eritong. Sakit kepala, susah tidur. Tuhan Yesus Bilang apa yang ku bilang. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini juga hari ini juga aku sembuh. aku sembuh. Karena firman-Mu berkata, Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurmu oleh dilur-dilurmu aku sudah sembuh. aku sudah sembuh. Hari ini Hari ini aku percaya, aku percaya, aku bebas aku bebas dari semua tekanan, dari semua tekanan, sakit penyakit, sakit penyakit, susah tidur, susah tidur, gangguan. gangguan. Dalam nama Dalam Yesus, nama Yesus, aku undang Kau Tuhan, selalu masuk dalam hatiku, masuk hatiku. Wow! 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 Darah Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuk hatiku. masuk hatiku. Aku percaya padamu. Aku percaya Darah-Mu darah-Mu mengampuni aku, mengampuni menyucikan aku. menyucikan aku. Catat namaku. Catat namaku. Aku anakmu Tuhan. Aku anakmu. Mulai hari ini Mulai hari ini aku mau setia. aku mau setia. Semua yang lain Semua yang lain aku tinggalkan. aku tinggal. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau
dalam nama Yesus. Dalam nama Yang Yesus. diminum, Yang diminum, dimakan, dimandikan, berupa benda, hafalan, semua keluar, keluar. Jesus, bagaikan api aku taruh di atas kepalanya. Jesus mighty name. Keluar, tinggalkan tubuhnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bilang, aku tidak mau lagi. Tinggalkan aku. Hanya Yesus Hanya Yesus yang aku percaya. yang aku percaya. Semua yang lain Semua yang lain aku tinggalkan. aku tinggalkan. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Keluar kau. Keluar kau. Tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Sudah cukup. Sudah cukup. Dalam nama Yesus. Agdel Samuel. Tuhan terima kasih. Dalam nama Yesus. Bisa tidur dengan tenang kembali. Syama Tuhan, Roh Kudus, bukan tanganku. Keluar, tinggalkan, tinggalkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Out! Jesus, keluar, semua. Tadi kamu datang ke depan gimana? Apa yang kau rasa? Pusing, sakit kepala. Pusing. Sekarang betul-betul lihat. Lumayan Pak. Hah? Udah lumayan Pak. Apanya lumayan? Pusingnya agak apa? Agak Masih pusing atau enggak? Itu aja, bukan lumayan jawabannya. masih Masih pusing. masih Pusing kayak mana? ya kayak berputar-putar gitu Pak. Tutup mata. Bilang kuserahkan Kuserahkan tubuh, tubuh, jiwa, jiwa, rohku roh ke dalam tangan. dalam tanganmu. Semua pekerjaan setan Semua pekerjaan Tinggalkan setan, aku. tinggalkan. yang lama semua berlalu. Yang lama semua Sekarang berlalu. aku menjadi anak Tuhan Sekarang Yesus. aku menjadi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus. Out! Jesus mighty. Out. Tinggalkan. Amin. Sekarang kau buat gini. Kau lompat habis itu. Sebut nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dikit. Dalam nama Tuhan Yesus bilang. Bungko. Masih pusing. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang gimana? Lari dulu kau ke sana. Pusing enggak? Dalam nama Tuhan Yesus bilang. Pusingnya ada? Sini. Ridel. Itu istrimu. Teman. Pariban. Mulai sekarang kau setia cari Tuhan ya. Dan kau main-main lagi. Apa-apa dari kampung yang kau pernah bawa, buang semua. Itulah yang menyiksa kau. Jelas kira-kira? Apapun itu, bawa, serahkan kepada kami. Hidupmu ini sudah milik Tuhan. Semua jalan tertutup bagi kau karena itu. Buang semua. Jangan takut. Kalau Tuhan bersama dengan kau, kau hidup bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat Redel. Tuhan berkati ya. Amin. Haleluya. Ini kenapa? Belum bisa dia cakap. Oh. Sesak napasnya belum lagi. Tuhan tolong ibu ini. Anugerah-Mu Tuhan. Bukan tanganku Tuhan. Pulihkan dengan belas kasihan oleh bilur-bilur. Dalam nama Yesus. Be healed in Jesus. Be healed in Jesus. Amin. Mari sini, jangan nonton sana Bu. Dalam nama Yesus beranugerahlah untuk dia. Mari.
Beranugerahlah untuk dia. Beranugerahlah untuk dia. Dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus. Tuhan belas kasihan-Mu untuk anak ini. Anugerah-Mu segala macam jenis penyakit apapun yang melatar belakanginya. Roh Kudus, be healed. I curse the root of the sickness. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Normalkan Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku menjamah menyembuhkan dia. Bisulnya itu mati, akarnya aku kutuk. Dia sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Be healing Jesus. Amin. Tuhan berkati. Ini kenapa, Bu? Hah? Oh. Dalam nama Yesus. Siapa namanya? Andreas. Lepas tangan. Tolong Andreas tuh. Bilang Andreas. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuk hatiku. masuk hatiku. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Sembuhkan aku. Sembuhkan aku. Oleh bilur-bilur-Mu. Oleh bilur-bilur. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Kuat, Kuat. sehat. Sehat. Semua virus Semua virus mati. mati. Tubuhku Tubuhku sehat, sehat. kuat. Kuat. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Berkati Andreas Tuhan. Berkati dia. Dalam nama Yesus. Virus, bakteri apapun kau nyah dari tubuhnya. Jamah anak ini Tuhan. Roh Kudus dia sehat, normal kembali. Release your power. Apa ini? Walau badai mengamuk Namanya dan gelombang Halawa. menerpa, Bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya Engkau lebih besar Engkau lebih besar dari semua persoalanku. dari semua Tolong persoalan. keluargaku. Tolong keluarga, Tolong Tuhan tolong perkuliahanku. perkuliahan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Segala sakit penyakit dijauhkan. Tolong dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, suhu badannya menjadi normal. Kesehatannya sehat. Tolong apa yang menjadi keinginan hati. Amin. Jordan, Jordan, lemang. Tuhan tolong dia. Dalam nama Yesus. Nafsu makannya naik Tuhan. Berkati dia. Gairah makannya. Sakit penyakit apapun enyah dari tubuh. Anugerah-Mu yang menolong dia. Berkati anak ini dengan anugerah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Be healed in Jesus name. Amin. Ini kenapa? segala susah pun selalu menghiburku. Tolong Mateo Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tandai dia dengan darah-Mu tubuh jiwa. Sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Apa? Tolong Yanti Tuhan. Tolong Tuhan hidupnya, rumah tangganya. Aku berdoa dimanapun saudara Dedi berada Tuhan. Jangan biarkan dia berleha-leha di sana. Kunci semua jalan pintu. Utara, selatan, timur, barat, kami kunci semua jalan hidupnya.
sampai dia kembali ke kota ini kepada istrinya. Jamah hati, pikiran, jiwa, rohnya, sadarkan dia. Langkah apapun yang dia buat terkunci. Tidak ada jalan yang terbuka bagi dia. Satukan kembali rumah tangga mereka. Kuatkan Tuhan dalam nama Yesus. Panggil dia, sadarkan dia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan tolong Ibu Tarihoran. Dalam nama Yesus. Matanya Tuhan mengalami mujizat. Kau tidak pernah berubah Tuhan. Kau berikan mata kepada Bartemius. Berkati Inang Tarihoran. Aku perintahkan terang Allah datang dalam matanya. Light in Jesus mighty name. Be healed in Jesus mighty name. Amin. Ini untuk apa? Hah? Mana dia? Berkati air minum ini untuk orang tuanya. Sempurnakan kesehatan menjadi minuman yang diurapi, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Haleluya. Saudara diberkati. Saudara bersuka cita malam ini. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang mendapatkan jamahan Tuhan? Oh, terima kasih. Kesana dong. Ngapain Anda foto saya? Angkat sekali lagi. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.